Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita berdiri dan membuka ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi 57, Inilah Hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, kami hadir di sini untuk memuji membesarkan nama-Mu serta ingin mendengarkan suara-Mu. Ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Buka mata dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak undang kita semua untuk berdiri dan menyambut firman Tuhan kita. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak hanya mendengar dan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari-hari. Silakan duduk adik-adik yang terkasih. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pembacaan firman Tuhan ini mungkin tidak asing lagi bagi kita dan sering kita dengarkan, baik di renungan harian bersama keluarga maupun di ibadah gereja atau persekutuan taruna atau pelayanan anak. Nah, tokoh yang menunjukkan perbuatan murah hati, adik-adik bisa sebutkan nggak atau masih ingat nggak tokoh-tokoh siapa saja di dalam Alkitab ini yang menunjukkan perbuatan murah hati ya?
Nah, mungkin kakak bisa sebutkan salah satunya, yaitu orang Samaria di pembacaan Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Apa yang mendorong dia melakukan perbuatan murah hati? Ya, karena dia memiliki kemurahan hati, memiliki ketulusan ketika dia membantu orang asing yang dia tidak kenal sama sekali. Ada beberapa orang yang melewati orang asing itu pada saat dia membutuhkan pertolongan, tetapi siapa yang mau membantu orang asing itu? Yaitu orang Samaria yang dia tidak kenal sama sekali siapa yang dia bantu. Karena dia memiliki kemurahan hati, karena dia memiliki keikhlasan, ketulusan di dalam membantu orang tersebut yang membutuhkan pertolongan. Nah, di dalam pembacaan 2 Korintus ini, Paulus berbicara tentang kemurahan hati Allah dan kecenderungan Allah untuk memberkati mereka yang murah hati kepada orang lain. Jemaat Korintus hendaknya memberi dengan murah hati sebab Allah memberi jemaat dengan murah hati juga. Memberi harus didorong oleh keyakinan hati. Artinya memberi tidak setengah-setengah. Paulus juga memberikan gambaran kasih karunia Allah untuk mendorong jemaat di Korintus. Kemurahan hati jemaat di Korintus akan menghasilkan ucapan syukur kepada Allah. Kemurahan hati jemaat Korintus yang adalah sebuah pelayanan tidak hanya membantu orang miskin secara materi, tetapi juga secara spiritual. Tindakan jemaat Korintus saat itu mempraktekkan Injil dengan berbagai serta memuliakan Allah. Nah, pada saat yang sama orang-orang yang menerima pemberian itu juga mengungkapkan kasih mereka dan berdoa untuk jemaat Korintus. Ada timbal balik ketika jemaat Korintus melakukan sesuatu hal yang baik dengan kemurahan hatinya. Jemaat-jemaat yang terima kemurahan hati jemaat Korintus pun mendoakan mereka, mengungkapkan kasih mereka untuk jemaat Korintus. Pemberian kasih karunia Allah yang secara cuma-cuma diberikan kepada jemaat Korintus. Karunia Allah bagi jemaat ini tak terkatakan karena melibatkan Kristus dan Roh Kudus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemurahan hati ini tergantung dengan kepribadian kita masing-masing. Prosesnya tidak instan, tapi butuh proses waktu, butuh komitmen dan disiplin. Nah, salah satu cara kita bisa tumbuh adalah melalui pemberian. Yang seperti kita baca ini kan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Pertama-tama memberi diri. Lalu apa yang dimiliki tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Nilai kemurahan hati akan menumbuhkan sikap saling peduli dan berbagi dengan sesama, khususnya yang membutuhkan atau berkekurangan. Hidup yang murah hati adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Memberi adalah sifat Allah. Kita harus diajar, dilatih, dan membutuhkan teladan hidup dari kemurahan hati yang tampak dalam sikap peduli serta berbagi. Di sini terletak makna perkataan Yesus di Kisah Rasul 20 ayat yang 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini mengingatkan kita untuk kita boleh saling peduli dan saling berbagi kepada sesama. Pedulinya seperti apa ya, Kak? Nah, pedulinya contoh konkret yang sederhana sekali. Mungkin adik-adik teruna ini banyak yang saling kenal, temenan di WA, di IG, dan berbagai macam media sosial. Nah, pedulinya bagaimana tuh, Kak?
Ya, komunikasi yang penting. Ingatkan teman-temannya atau saudara kandung. Nah, ingatkan untuk selalu setia beribadah setiap hari Minggu. Ya, jangan pada saat Google Meet kakak-kakaknya udah undang lewat grup WA, tapi adik-adik ada yang masih tidur, ada yang sibuk dengan kegiatan lain, ya. Nah, itu tugas adik-adik untuk mengingatkan, saling peduli satu dengan yang lainnya. Itu harus terus dilatih, harus terus diajar setiap hari. Kita terbiasa, kita bisa karena kita terbiasa. Tadi kan kakak bilang, ini prosesnya nggak instan, tidak sekali jalan langsung berhasil, tapi harus butuh proses waktu. Kita dilatih, kita dihajar. Di tengah-tengah proses ini pasti banyak sekali hambatan dan rintangan yang kita alami. Ya, jadi sebagai orang Kristen ini kita harus hidup saling peduli dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Ketika kita boleh memberi berkat kepada orang yang membutuhkan, ketika kita boleh memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, dengan sendirinya Allah yang sudah mencurahkan berkatnya terlebih dahulu buat kita akan terus-menerus itu berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang kita buat janji, buat komitmen pada diri kita sendiri untuk mulai hidup saling peduli dan berbagi dan mengembangkan kebiasaan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita dimampukan oleh Allah seperti jemaat Korintus juga untuk boleh berproses setiap hari, setiap saat untuk kita boleh melakukan kemurahan hati kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 129 ayat 1, Ku Beroleh Berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak di dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Teman-teman, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami tadi sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan kami lakukan di kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman kami yang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, panjang umur dan kepintaran ya Tuhan. Berkati juga gereja kami, gereja GPIB, agar bisa melayani Engkau dengan baik ya Tuhan. Dan juga berkati para majelis, pendeta dan diaken dalam pelayanannya. Lindungi mereka ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari virus-virus yang melanda. Dan kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Berkati juga kami dan berikanlah kami kesehatan agar bisa melakukan kegiatan kami ya Tuhan. Hanya inilah doa kami. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat
Berkat penyertaan-Mu kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih membangunkan kami, Engkau juga masih mempertemukan kami di ibadah IHMPT kami pada minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berlangsung di negara kami, terkhususnya di kota kami Tuhan, kota Batam. Kiranya Engkau lah yang mempermudah segala proses-proses vaksinasi ini Tuhan. Engkau juga yang memberkati tim medis di dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persekutuan teruna kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di setiap harinya Tuhan. Juga untuk teman-teman kami Tuhan yang malas ataupun berhalangan untuk ibadah Tuhan, kiranya Engkau membuka hati pikiran mereka untuk mereka mau beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau lah yang melindungi bangsa dan negara kami dari segala mara bahaya Tuhan, dari segala bencana-bencana alam. Engkau juga yang memberkati pemerintah-pemerintah kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ini saja doa kami Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk ibadah teruna yang boleh terlaksana pada hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak layan yang boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan, firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak layan dapat menjadi berkat dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berikan kakak-kakak layan kami kesehatan, untuk kami juga Tuhan berikan kesehatan dan keluarga kami juga dan lingkungan kami semuanya. Tuhan di tengah pandemi ini, Tuhan yang boleh memberikan kami kesehatan, Tuhan yang boleh menyertai kami, jauhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk hasil raport yang telah kami terima. Kami bersyukur Tuhan atas hasil kerja keras kami, atas hasil belajar kami dengan penyertaan Tuhan selama ini. Kami boleh menerima hasil dari raport kami. Ajar kami Tuhan agar di semester selanjutnya, di kelas selanjutnya kami dapat belajar lebih giat lagi. Juga Tuhan, untuk kami yang mungkin belum menerima raport, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang tahu apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami pelajari di semester ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami yang melanjutkan sekolah, masuk SMP, atau kami masuk SMA. Tuhan yang menyertai semuanya Tuhan Yesus. Tuhan yang menyertai pembelajaran kami yang baru. Tuhan yang menyertai teman-teman dan guru kami, agar kami dapat belajar lebih baik lagi. Tuhan, kami sekarang ini mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan yang memberikan orang tua kami kesehatan, Tuhan yang memberikan orang tua kami rezeki, Tuhan yang memberkati pekerjaan orang tua kami, agar orang tua kami dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah Indonesia ini, negara Indonesia ini. Tuhan, dalam segala pekerjaannya, Tuhan yang memberkati mereka agar mereka dapat bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk vaksin yang sedang terlaksana. Tuhan yang memberkati semua proses yang ada, Tuhan yang menyertai semua orang-orang yang melakukan, melayani, ataupun yang menerima vaksin Tuhan, agar kami cepat kembali pulih. Inilah Tuhan doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri, kita menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 144 ayat 1, siapa yang berpegang.
berkat Tuhan. Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah puji-pujian, penyembahan, hormat hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami ingin selalu diperbaharui terus-menerus agar kami boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang sekitar kami yang membutuhkan, buat teman-teman kami, buat keluarga, buat semua masyarakat di lingkungan kami berada. Inilah kami ya Tuhan, kami siap berproses di dalam Engkau ya Bapa, dan kami mau terima berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada kakak lain yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan, patuh pada protokol kesehatan, dan sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.